الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Sadaqallahul Azim. Nah, kita lihat ya. Nah, agar pemahamannya agak sedikit tidak gantung karena kemarin misalnya tidak hadir. Nah, sekilas sedikit dari ayat ke 38 dulu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru wahai orang-orang yang beriman, bagaimana keadaan kamu apabila kamu dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang, tetapi kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Jadi teguran kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman ketika diperintahkan untuk berperang oleh Allah, mereka enggan untuk berperang. Kenapa? Karena mereka ya tadi itu berat dengan kampung halamannya, berat dengan harta bendanya, dekat dengan anak istrinya. Kata Allah, kenapa kamu itu harus berat? Padahal dijelaskan, apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu hanya sedikit sekali. Jadi dunia dengan akhirat itu sangat sedikit. Jadi keuntungan dunia dibandingkan keuntungan akhirat itu sangat sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran kepada kaum muslimin yang saat itu memang ketika diperintahkan untuk berjihad melawan kufar, melawan kaum musyrikin, mereka nggak mau, berat dengan berbagai macam alasan nanti akan dikemukakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa tanfiru yu'adzibukum. Jadi jika kamu tidak berangkat untuk berperang, maka Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain yang perbuatan kamu itu dengan kamu tidak mau berperang itu tidak akan merugikan Allah.
sedikit pun, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kalau kalian tidak mau berperang, maka dampak akibat keenggananmu atau ketidakmauanmu berperang di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada kalian. Nah, azab yang pedih itu nanti dampaknya akibat bima kasabat aydihim, perbuatan mereka sendiri, karena mereka tidak mau berjihad, karena mereka tidak mau membela diri. Ya, sebagaimana Bani Israil dulu kan ketika tidak mau berperang maka dijajah oleh bangsa Romawi, dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain, karena mereka meninggalkan ruh jihad. Ketika diperintahkan jihad mereka tidak mau karena khawatir dengan harta bendanya, khawatir dengan berbagai macam yang dimilikinya. Nah, begitupun kaum muslimin saat itu di Madinah, mereka ada yang tidak mau berangkat karena saya tidak biasa berperang ya Rasulullah. Nanti ada kalimat izinnya, saya bagaimana nasib kambing saya, bagaimana nasib unta saya, bagaimana nasib dan lain sebagainya. Maka kata Allah, kalian ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, padahal perbandingan dunia dan akhirat sangat sedikit sekali. Artinya dunia itu gak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Maka kalau kalian tidak melakukan jihad di jalan Allah, tidak mau berperang, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah akan timpakan azab yang pedih. Dan Allah akan gantikan kaum sesudah kamu yang mereka lebih baik. Dan kamu tidak mau meninggalkan jihad itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Gitu kalimatnya. Bahkan kau yang akan rugi. Ya, kenyataannya apa? Kan kenyataan kalau orang meninggalkan jihad umat Islam, maka diusir. Kayak misalnya penghuni Rohingya, kan terlantar-lantar karena nggak mau menegakkan jihad. Ketika diperang untuk perintah untuk berperang, enggak untuk melakukan itu. Ya, perang itu bisa perang senjata atau perang politik kan. Bagaimana mereka melakukan harusnya diplomasi. Bagaimana kan langkah-langkah yang seperti dilakukan Timur Leste itu cerdas. Ketika sudah tidak nyaman dengan Republik Indonesia, dia melakukan langkah-langkah politik. Termasuk mungkin dengan Indonesia ketika memproklamirkan kemerdekaan, kan langkah-langkah terobosan cerdas yang dilakukan oleh para founding parent kita. Jangan founding father kan, kalau father founding kan bapak doang. Nah, kalau parent kan orang tua. Pada orang tua kan ada perempuan juga di situ kan, pahlawan perempuan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita. Indonesia, umat Islam di Indonesia kalau tidak mau berperang, dalam artian bukan memegang senjata, berjihad, berperang dengan berbagai macam tantangan, maka yang terjadi begitu. Nah, kalau orang sudah berat dengan pekerjaannya, berat dengan harta bendanya, meninggalkan perjuangan, ya sudah, tunggu saja nanti di mana umat Islam itu akan terjadi genosida. Dan itu rumus dunia itu berputar bagaikan roda pedati. Jihad ditinggalkan, siap aja tergerus. Dan itu sudah banyak terjadi di berbagai macam negara. Tapi ketika jihad dibangkitkan, maka dominasinya muncul. Nah, itu yang dimaksudkan. Maka kemudian illa tansuru faqad nasaru. Kalau engkau tidak mau menolong Allah, tidak mau menolong Rasulullah, maka Allah pasti akan menolongnya, gitu kalimatnya. Nah, diberikanlah sebuah gambaran atau analogi di mana ketika dua orang di dalam gua, di mana dua orang ini dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, di mana dua orang ini adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar ini ketika hijrah itu dikejar oleh kafir Quraisy dan akhirnya masuk ke dalam gua Sur. Ya, di dalam gua Sur itu Allah berikan pertolongan. Padahal gua Sur itu kemarin digambarkan, kalau kita lihat sekarang gua Sur itu hanya batu yang seperti kura-kura, di atas gunung, di bawahnya disangga oleh batu-batu kecil. Yang kalau seandainya orang masuk ke dalam gini aja itu udah kelihatan di dalam. Gua Sur itu karena ada dua lubang, depan dan belakang. Tapi di lalangnya Allah memberikan pertolongan kepada keduanya. Di mana Abu Bakar udah ketar-ketir itu saat itu. Bagaimana ya Rasulullah, kita sudah dikepung, orang teriak-teriak kafir Quraisy ya Rasulullah. Dalam beberapa tarikh dijelaskan seperti itu secara detail. Nah, kemudian Rasulullah memberikan pertolongan dengan menutupi lubang itu dengan sarang laba-laba dan juga sarang burung-burung tuh. Burung-burung ya, mungkin kalau di gunung burung-burung walet ya. Burung-burung begitu. Sehingga dalam analogi dalam pemikiran orang-orang musyrik dan kafir, nggak mungkin ada orang-orang bisa masuk. Maka mereka nggak mau menolong ke dalam tuh, karena terhalang oleh
saat lama-lama itu. Karena dalam pemikiran mereka mana mungkin. Ya jangan berpikiran sekarang gua suruh yang sudah mending begitu. Kalau sekarang kita lihat kan, kalau pernah berangkat haji atau umroh misalnya, atau setidaknya memantau di YouTube kan bisa lihat kita. Kan sekarang kan bening, kan dikunjungi itu oleh orang kan. Kalau dulu itu kan memang terjal dan gua itu sangat inilah bahasanya menyeramkan gitu. Jadi nggak mungkin, dan Allah berikan pertolongan. Dan akhirnya kafir Quraisy meninggalkan, padahal Abu Bakar sudah takut. Tapi dalam kondisi seperti itu pun terlihat betapa Abu Bakar itu as-siddiq, betapa Abu Bakar cinta kepada Rasulullah. Kita digambarkan dalam hadis yang lain bagaimana Abu Bakar ketika keduanya beristirahat, Rasulullah tertidur, dan ketika tertidur Rasulullah memiringkan badan dan jatuh. Akhirnya Abu Bakar meletakkan kepala Rasulullah di pahanya. Tetapi karena malam itu dikhawatirkan ular sering banyak masuk, lubangnya ditutup-tutupin. Tapi ada satu lubang yang tidak bisa tertutup karena kehabisan bahan, maka ditutup oleh kaki Abu Bakar. Dan ternyata di lalanya digigitlah ular kaki Abu Bakar, ular yang sangat luar biasa berbisanya, ya ular padang pasir. Abu Bakar nggak mau teriak, tapi hanya menangis, hanya merintih, mendengus. Dan kemudian Rasulullah terbangun dan melihat Abu Bakar sedang menahan ini sambil mukanya pucat dengan air mata bercucuran. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar, aku digigit oleh ular. Kenapa tidak dibangunkan? Aku nggak mau mengganggu tidurnya. Kan luar biasa di situ kisahnya bagaimana. Kemudian Rasulullah berdoa, berusaha disiram air, dan akhirnya alhamdulillah sembuh ya. Itu mukjizat Rasulullah kepada Abu Bakar. Dan itu dalam tarikh cerita, dalam hadis pun itu ada dijelaskan. Ya, itu. Jadi ini gambaran kisah dari ayat 38 sampai ayat 40. Baru masuk ayat ke 44 sebagai penguatnya. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah ini perintah. Karena asbabun nuzul daripada ayat ini dijelaskan bahwa Hadrami radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ayat ini turunkan berkenaan dengan beberapa orang muslim yang sakit atau lanjut usia sehingga badan mereka terasa lemah untuk berjihad. Karena kondisi itu mereka merasa berdosa karena tidak dapat berjihad. Maka kemudian turun ayat ini. Kata Allah melalui lisan Rasulullah yang diwahyukan kepadanya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika mengetahui. Jadi kalau orang merasa lemah, tidak kemudian menutup jihad. Jadi kalau ada lagi kondisi berperang, baik itu real nyata perang persenjataan maupun perang berbagai macam, misalnya Ghazwul Fikri ya, maka kalau memang kita kemampuannya dalam masa sekarang itu menulis, kan sekarang kan perang itu kan dunia maya itu, ya kan? Nah dunia maya jangan diam, ada menghujat itu, lawan dengan kemampuan kita. Karena kalau kita biarkan orang-orang itu memerangi kita dengan berbagai macam upaya, karena kalau sekarang kan perang kan tidak mesti harus seperti Israel nyerang ke Palestina, kan? Perang di dunia maya itu lebih dahsyat. Nah kita nggak boleh diam, ya, harus melakukan upaya-upaya perlawanan. Nah kalau kita tinggalkan, maka dampaknya yang di ayat sebelumnya yang terjadi, di ayat 38 sampai 40 itu yang akan menimpa kita. Maka kata Allah, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun berat, berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Artinya mengetahui apa? Pahala yang besar di dalamnya. Kemudian laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Kemudian wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu. Yuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri sendiri, ya,
karena mereka bersumpah itu, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Ini karakter orang-orang muslim yang tidak mau berjihad padahal mereka mampu secara fisik, secara kekuatan badannya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya begini, seandainya Rasulullah yang bilang itu, kita melakukan perjalanan yang mudah, bukan berperang, kita mau mencari emas, mencari harta, itu maksudnya. Maka dalam ungkapan itu, aradun qariban wa safaran qasida, begitu. Jadi kalau yang seandainya yang diajak oleh Rasulullah itu atau yang diumumkan oleh Rasulullah itu adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pasti mereka mau. Gitu. Kayak misalnya apa? Dia berangkat di sono emas, dia berangkat di sono ada keuntungan, perniagaan, maka mereka nggak akan berat untuk meninggalkan rumahnya. Gitu kalimatnya. Tetapi bagi mereka terasa berat. Kenapa terasa berat? Karena yang diajak atau diperintahkan Rasulullah adalah berjihad melawan kekuatan kafir Quraisy yang saat itu luar biasa. Di mana jumlah kaum muslimin di Madinah tidak sebanding banyak jumlah kaum kufar di Mekah. Itu yang membuat ketar-ketir. Suruh banyak, gimana kita akan melawan? Udahlah diam aja di rumah, gitu kalimatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka kalau ketika diajak untuk berperang mereka merasa berat padahal mereka mampu, mereka akan bersumpah, ya Rasulullah, kalau seandainya mampu pasti kami akan bersama kamu ya Rasulullah, tapi kondisi kami begini ya Rasulullah, kami bukan orang yang biasa berperang, kami adalah orang-orang petani, nanti kalau kami berperang bagaimana nasib ternak kami, bagaimana nasib anak istri kami, kalau kami tinggalkan mereka mati siapa yang ngurusin? Kami bersumpah ya Rasulullah, kalau seandainya kami mampu pasti kami akan bantu engkau ya Rasulullah. Maka kata Allah, sumpah mereka itu adalah sumpah dusta, sumpah palsu, ya, innahum lakadzibun, bahwa mereka itu adalah orang yuhlikuna anfusahum, yang bersumpah justru sumpahnya membinasakan mereka, dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka adalah orang yang berdusta. Nah, inilah sebuah teguran bagi orang-orang yang berupaya untuk meninggalkan ruh jihad di dalamnya. Kemudian Allahu anka, Allah memaafkan wahai Muhammad, lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamu al-kadzibin. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi ada yang langsung datang kepada Rasulullah. Orang ini memohon untuk tidak ikut berperang, dan orang ini Rasulullah ditegur karena begitu saja Rasulullah memberikan izin, karena harusnya cek teliti dulu benar nggak nih orang ini. Maka kemudian afallahu anhu, Allah memaafkan perbuatan Rasulullah yang secara ijtihadnya, artinya ijtihad itu beliau mengizinkan berdasarkan ijtihad sendiri. Seharusnya diteliti dulu dan ada perintah dari Allah melalui wahyu. Tetapi secara spontanitas sebagai seorang yang bijak tentunya, ya ada beberapa keputusan Rasulullah yang seperti itu. Contoh, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakka. Surat Abasa. Ketika ada seorang yang buta di tengah jalan menghadap Rasulullah, yang saat itu Rasulullah akan berangkat menemui para penghulu, para pemimpin kafir Makkah untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam. Tiba-tiba di tengah jalan dicegah oleh seorang yang buta. Maka karena dalam pikiran Rasulullah, seorang pemimpin itu mungkin kalau seandainya menjadi muslim akan dampaknya lebih besar, maka beliau abaikan orang yang buta itu padahal sangat butuh pengajaran tentang Islam. Maka kemudian perbuatan Rasulullah itu ditegur langsung oleh Allah melalui surat Abasa, dan itu manusiawi karena hasil ijtihad Rasulullah. Maka kata dalam kehidupan kita kadang-kadang kita suka salah mengambil keputusan, ya, kadang-kadang kita dalam pemikiran kita, dalam rasional kita, tetapi ternyata Allah tidak begitu kehendaknya. Kenapa? Karena dijelaskan dalam beberapa pendapat bahwa memang wajar Rasulullah mengambil keputusan untuk tidak menghiraukan orang ini,
karena betapa hasil penting kalau seandainya kafir Quraisy menjadi muslim. Tetapi ternyata orang yang dibukakan hatinya, orang yang diberikan kesadaran, diberikan hidayah oleh Allah, itu lebih penting didakwahi, diberikan ajaran dibandingkan orang yang tidak jelas. Karena para pemimpin ini belum tentu menerima gitu. Makanya dakwah itu harus yang paling efektif adalah kepada orang yang memiliki keinginan dan kesadaran untuk belajar. Contoh begini, kita nih, Mas Afi, Pak Darlan, Bang Iman hadir di sini akan lebih mudah menerima ajaran Islam, menerima ayat-ayat Allah dibandingkan kita mendatangi orang yang tidak ada keinginan. Kita ngomong kepada orang yang tidak memiliki keinginan untuk memahami atau mengetahui apa yang kita bicarakan, tertolak, ya kan? Tapi kalau kita ngomong kepada orang yang memiliki kesadaran dan ingin tahu, akan mudah meresap. Nah, itu yang dijelaskan oleh Allah kepada Rasulullah. Tapi dalam pemikiran Rasulullah bahwa ini lebih penting, dan itu ternyata ditegur Rasulullah. Termasuk ini, Rasulullah memberikan izin kepada kaum muslimin yang saat itu mengungkapkan alasan-alasan mereka tidak mau berjihad. Tetapi kemudian ternyata itu ditegur oleh Allah. Afallahu anka. Maka Allah kemudian memaafkan Rasulullah. Kemudian dijelaskan bahwa kenapa engkau memberikan izin kepada mereka sebelum engkau mengetahui bahwa mereka itu adalah orang yang benar-benar benar-benar berhalangan, dan sebelum mengetahui bahwa alasan mereka adalah sebuah alasan yang merupakan alasan faktual, dan sebelum mengetahui orang-orang yang berdusta. Nanti ada diteliti tentang hal itu. Kemudian la yasta'dhinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin untuk tidak ikut berperang, ya. Tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang imannya benar-benar, nggak mungkin meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang, karena mereka mampu, ya. Nggak mungkin, ya kita aja kalau kita fisik kuat, diajak berperang untuk membela agama, membela negara kita, nggak mungkin. Saya tidak mau, maaf saya tidak ikut berperang, saya ada keperluan lain. Ya kadang-kadang kan orang begitu kan. Maka kata Allah, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka meminta izin untuk tidak berjihad kepada Allah dengan harta dan jiwa. Wallahu a'lam bil muttaqin, dan Allah mengetahui orang yang bertakwa. Innama, nah ini, yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir wa rattabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu wahai Muhammad SAW hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Jadi orang yang datang kepada Rasul meminta izin itu, maka dalam kesimpulan ayat ini berarti orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman, karena orang yang beriman tidak mungkin dia minta izin untuk tidak berperang. Maka Allah jelaskan, sesungguhnya orang yang meminta izin untuk tidak ikut berjihad, berperang di jalan Allah bersamamu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang masih ragu tentang agamanya. Nah itu, jadi gini kalimatnya, kalau kita simpulkan, kalau orang yang beriman, imannya sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulullah, ketika panggilan jihad, berperang untuk membela agama, berperang untuk membela Islam, berperang untuk membela negaranya, nggak bakal dia minta izin atau tidak mau berperang, pasti siap bertempur. Tapi kalau orang yang masih ragu imannya, orang yang masih ragu agamanya, yang masih ragu dengan keislamannya, pasti banyak alasan untuk tidak mau ikut berperang. Nah itu indikasinya begitu, itu bisa dilihat. Kemudian walau aradul khuruja la'addu lahu walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal di itu.
Jadi kalimatnya ini adalah Allah seolah-olah mengungkapkan bahasa Allah. Ini atas kehendak Allah lah. Allah menjadikan mereka itu menjadi memiliki semangat yang lemah gitu kalimatnya. Jadi kalaupun seandainya mereka keluar untuk berperang, pasti mereka itu banyak sekali alasan-alasan yang diungkapkan, banyak sekali bahan-bahan perbekalan yang disiapkan dengan berbagai macam. Jadi kalimatnya begini, ya Rasulullah, nanti dulu ya saya akan siapkan perbekalan untuk saya, perbekalan untuk anak istri saya. Akhirnya lelet gitu kalimatnya. Jadi banyak sekali leletnya. Jadi membuat skenario atau strategi menjadi berantakan. Nih kata Allah sekarang begitu. Walau aradul khuruja, seandainya mereka berangkat, misalnya mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka berangkat berperang dengan Rasulullah, maka yang terjadi pengecut mereka. Melihat musuh pun akan lari. Jadi kalimatnya begini, kalau orang yang belum memiliki keyakinan yang masih ragu dengan ruhul jihad, maka ada sedikit aja bahaya dia akan lari. Ya, tapi orang yang benar-benar yakin mau di depan bahaya jurang, siap mati siap. Nah itu kita bisa melihat. Makanya gini, kita lihat bagaimana Hamas merekrut tentara dan pasukannya. Yang masuk pada tentara Hamas, tentara jihad di Palestina adalah orang-orang yang hafiz Quran, ya kan? Orang yang memiliki imannya, Islamnya luar biasa, nggak sembarangan. Maka ketika ada bantuan, ada yang menawarkan bergabung tentara, enggak. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya itu terjadi akan berantakan strateginya. Kalau ada kita rekrut orang-orang yang masih ragu, maka berantakan. Suruh di sini banyak kebangkannya. Nah itu yang terjadi, yang sekarang dilakukan oleh Hamas. Makanya Hamas merekrut tentaranya itu adalah orang-orang yang sudah teruji dengan hafalan Al-Quran. Ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, macam-macam. Tapi rata-rata mereka adalah hafiz Quran, sehingga memiliki imannya kuat, nggak takut lagi untuk mati, tetapi menggunakan pola strategi yang tetap terukur dan terarah. Nah ini mereka belajar dari ayat ini, belajar dari surat At-Taubah yang sekarang kita bahas ini, bahwa ketika kita merekrut pasukan itu, maka harus direkrut pasukan-pasukan yang memiliki iktikad keyakinan yang benar-benar kuat. Jangan yang ragu-ragu, karena seandainya mereka ragu, itu akan membuat orang-orangnya berantakan. Sebagaimana terjadi pada perang Uhud, ya, perang Uhud di mana mereka melihat ghanimah tidak taat perintah, maka berantakanlah kaum muslimin yang di depan mata kemenangan menjadi kekalahan. Akibat apa? Ghanimah. Akibat tidak patuh terhadap Rasulullah. Kalau patuh terhadap Rasulullah nggak bakal kalah pada saat itu. Melanjutkan, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalau wa la'awdahu khilalakum yabghunakumul fitnah wa bikum samna'una lahum." Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu. Nah, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu adalah orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ini dijelaskan nih. Kalau seandainya kita rekrut, Rasulullah merekrut orang-orang yang akan memporak-porandakan strategi, maka yang terjadi strategi yang sudah tersusun rapi itu akan berantakan gara-gara orang-orang ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuat orang-orang yang tidak beriman atau imannya lemah, dia enggan untuk berjihad. Dan itu udah Allah kehendaki. Karena yang membuat orang mau atau tidak kan Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya tidak diberikan perasaan enggan kepada mereka, niscaya ketika mereka berangkat bersamamu berjihad, berperang di jalan Allah untuk menghadapi kaum kafir Quraisy, maka tentulah strategi engkau wahai Muhammad SAW akan berantakan akibat perbuatan mereka. Karena di antara mereka ini hanya pinter ngomong saja, hanya ngomong aja, tapi ketika diajak mereka enggak. Nah, maka kesimpulannya yang pertama, ini kesimpulannya,
Yang pertama adalah bahwa dalam kehidupan ini kita menghadapi musuh. Musuh itu biangnya tentu adalah permusuhan abadi antara iblis dengan Adam. Nah, iblis menciptakan setan-setan, Adam anak keturunannya yang menjadi objek, menjadi subjek daripada setan-setan ini. Karena keinginan iblis itu bersama-sama dalam neraka, bersama anak keturunan. Bahkan Nabi Adam saja, bapak kita, seorang nabi, masih sempat tergoda oleh bujuk rayu daripada iblis. Nah, iblis sudah berjanji bahwa dia tidak akan pernah berhenti sedetik pun untuk menggoda anak cucu Adam dari berbagai macam penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, untuk menggelincirkan anak cucu Adam kita ini. Nah, orang-orang yang menggelincirkan manusia itu adalah setan-setan. Nah, setan-setan inilah musuh-musuh kita. Setan-setan inilah yang kemudian terformulasi dalam kalimat kafir wa munafik. Ingat, kafir wa munafik ini adalah setan-setan. Karena kalau mukmin nggak mungkin jadi setan. Nah, orang kafir dan munafik inilah yang mereka ini adalah setan-setan bagi kita. Yang mereka ini menginginkan kehancuran kita orang mukmin. Maka menghadapi orang kafir dan munafik, khususnya kafir, maka kita harus hati-hati. Jadi hati-hati itu. Kita orang-orang mukmin harus mempersiapkan semua itu, jangan tinggal diam. Kalau kita tinggal diam, tidak berjuang menghadapi ancaman-ancaman orang kafir, maka kita jatuh kepada derajat orang munafik. Ingat, kafir adalah orang yang ingkar kepada Allah, namanya orang kafir. Orang Islam yang fasik disebut orang munafik. Jangan salah tuh. Jadi munafik itu adalah sebutan untuk orang Islam yang tidak mau melaksanakan hukum Islam. Itu disebut munafik. Orang Islam agamanya tapi tidak sholat, maka dia orang munafik. Jangan bilang orang kafir. Kalau orang kafir adalah orang yang tidak mau memeluk agama Islam. Nah, musuh yang paling nyata adalah orang kafir. Tapi ternyata ada yang bahaya, musuh dalam selimut. Itulah yang disebut dengan munafik. Ciri-cirinya terlihat diantaranya adalah dia enggak mau untuk berjihad, berperang ketika diajak. Itu bisa lihat itu. Kalau orang diajak, yuk kita jihad. Lu aja deh, gua mah entar nasib anakku gimana, istri gua. Nah, itu orang yang seperti ini kita bisa indikasikan. Maka bangkitkanlah semangat jihad itu dalam diri kita. Jihad itu kan dengan berbagai macam hal. Kalau sekarang di Indonesia kita kan nggak mungkin kita tiba-tiba ada orang kafir bunuh, nggak begitu. Jihad yang kita lakukan adalah sebatas kemampuan kita. Apapun itu, dalam sisi manapun, maka tetap ruhul jihad itu tanamkan. Mas Apip misalnya, tetap harus punya ruhul jihad dengan berbagai macam sisinya. Maka mudah-mudahan dengan ruhul jihad itu izzul Islam muslimin, kemuliaan atau kemenangan atau keagungan Islam dan kaum muslimin akan menjadi barometer dalam kehidupan dunia. Ada pertanyaan? Bang Iman ingin sampaikan? Cukup. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.